Ernest Prakasa, pemeran laki-laki asal Indonesia. Ernest Prakasa, SH, lahir 29 Januari 1982, adalah pemeran, sutradara, pelawak tunggal, penulis, dan produser Indonesia keturunan Tionghoa. Namanya mulai dikenal sebagai pelawak tunggal sejak meraih peringkat ketiga dalam acara Stand Up Comedy Indonesia di tahun 2011. Ernest merambah ke industri perfilman Indonesia sebagai aktor, hingga kemudian berkembang menjadi sutradara dan penulis skenario. Karier Ernest mengawali kariernya dengan bekerja di stasiun radio. Pada bulan Januari 2001, Ernest menjadi pengarah musik dalam stasiun radio Paramuda Bandung yang disalurkan di frekuensi 93.7 FM sampai bulan Maret 2005. Pada bulan Agustus di tahun yang sama, Ernest memulai pekerjaan baru sebagai asisten manajer di perusahaan produsen musik Sony BMG Indonesia hingga Februari 2008. Pada bulan Mei 2008, Ernest menjabat sebagai manajer pemasaran di perusahaan rekaman Dr. M sampai dengan bulan Agustus tahun 2011. Pada tahun 2011, Ernest mendaftar untuk audisi Stand Up Comedy Indonesia musim pertama. Ia berhasil lolos audisi dan terpilih menjadi salah satu dari 13 finalis dari seluruh Indonesia. Bersama Raditya Dika, Panji Pragiwaksono, Isman H. Suryaman dan Ryan Adriandi, Ernest mendirikan Stand Up Indo, yang merupakan sebuah komunitas pelawak tunggal pertama di Indonesia, yang hingga kini telah memiliki subkomunitas di puluhan provinsi, serta dianggap sebagai salah satu perintis budaya komedi tunggal di Indonesia. Ernest pun diangkat sebagai ketua pertama dari komunitas tersebut hingga periode Juni 2013. Ernest merupakan pelawak tunggal pertama yang melakukan sebuah tur komedi tunggal pada tahun 2012. Tur tersebut dinamai Merem Melek, dengan menjelajahi 11 kota di Indonesia dan diakhiri di Gedung Kesenian Jakarta pada 10 Juli 2012. Ernest juga pernah menggelar sebuah pertunjukan komedi tunggal bersama para pelawak yang berasal dari etnis Tionghoa di Indonesia, dengan judul Ernest Prakasa dan The Oriental Bandits yang digelar di Gedung Kesenian Jakarta pada 9 Februari 2013, sehari sebelum perayaan Imlek dalam tahun tersebut. Pada bulan November 2013, Ernest melakukan tur keduanya yang diberi judul Lucinati, dengan menyambangi 17 kota dan kembali ditutup di Gedung Kesenian Jakarta pada tanggal 25 Januari 2014. Acara penutupan tersebut meraih rekor sebagai tur komedi tunggal spesial pertama di Indonesia yang digelar sebanyak 3 kali pertunjukan dalam satu hari. 2 tur berikutnya yang ia jalankan adalah Happiness pada tahun 2015 dan Setengah Jalan pada tahun 2017, dilakukan masing-masing di belasan kota dari Sumatera hingga Sulawesi. Berkat pembawaannya yang menjadi perhatian banyak orang, Ernest juga beberapa kali bermain film seperti Make Money, Comik 8, Ku Kejar, Cinta ke Negeri Cina, CJR The Movie, Rudy Habibi, dan Cek Toko Sebelah. Selain dikenal sebagai pelawak dan aktor, Ernest juga menjadi presenter di beberapa acara TV. Ia membawakan acara stand-up comedy show, Comik Action, dan Indonesia Harus Buka. Bahkan ia pernah menjadi juri pada ajang Stand Up Comedy Academy tahun 2015. Selain aksi melucu, ia juga menggeluti dunia tulis-menulis yang tentunya berhubungan dengan dunia tawa. Bahkan ia juga terjun menjadi penulis skenario film sekaligus sebagai sutradara. Ia mampu melahirkan film komedi penuh pesan moral dalam film Cek Toko Sebelah. Atas karyanya ini, ia dinobatkan sebagai penulis skenario terpuji pada Festival Film Bandung 2017, begitu juga dengan filmnya memenangkan dalam kategori film terpuji. Bahkan ia juga masuk nominasi pemeran utama pria pada Festival Film Indonesia 2017. Dalam kehidupan pribadinya, pada 2007, Ernest resmi menjadi suami dari wanita bernama Maira Anastasia.
Saat itu Ernest memutuskan untuk menikah muda pada usia 25 tahun dan sang istri berusia 24 tahun saat itu. Mereka telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Sky Tiara Solana dan Snow Aurora Arashi. Kini kehidupan mereka bisa dikatakan cukup bahagia, yang hampir tidak pernah diterpa gosip seperti selebritis lainnya. Kuncinya, Ernest menjaga keseimbangan waktu untuk keluarga dan pekerjaan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, share dan Yang kedua, subscribe. kenapa dia milih gua jadi korbannya ada penumpang-penumpang yang lain gitu kan?